Selamat pagi, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali di dalam program PKLU bersama saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Meske Yohanes Pasuhuk dari PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih, Bekasi. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, bersyukur untuk hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kami. Saatnya kami akan membaca firman Tuhan, biarlah dengan kasih-Mu, Roh Kudus Tuhan turun atas kami, supaya kami mendapat hikmat Tuhan, mengerti kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh dilayakkan Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab kita pada pagi ini sesuai dengan SBU Rabu 2 Oktober 2024 untuk bacaan pagi. Terambil dari kitab Perjanjian Lama di dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Lembaga Alkitab memberi judul Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas, yang menyatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Hari ini diberi judul Tugas Musa atas nama Tuhan. Ayat 1 mengatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi. Bapak Ibu, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Musa kembali ke istana Firaun baginya bukanlah hal sulit, karena ia pernah tinggal di sana. Dia hidup di sana. Keadaan Musa memang sudah jauh berbeda.
Ia meninggalkan istana, ia lari sampai ke padang Midian untuk menyelamatkan diri dari hukuman karena tuduhan pembunuhan mandor Mesir. Dan yang juga membedakan Musa, bahwa ia telah mengalami peristiwa yang luar biasa. Ia dijumpai oleh Allah Israel, Allah yang mengikat janji dengan nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang setia dengan janjinya dan yang memperhatikan kesengsaraan orang Israel serta mendengar teriakan mereka. Musa dijumpai oleh Allah, dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan rancangan Allah bagi bangsa Israel kepada Firaun. Musa pergi didampingi abangnya yang bernama Harun. Musa menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Musa datang atas nama Tuhan. Musa adalah utusan Tuhan yang ditugaskan untuk menyampaikan rancangan dengan kehendak Tuhan bagi orang Israel. Tetapi Firaun menolak firman yang disampaikan Musa. Kata Firaun, "Siapakah Tuhan itu? Aku tidak kenal Tuhan itu. Dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi." Kita bisa baca dalam ayatnya yang kedua tadi. Tugas Musa menjadi tidak mudah, Bapak Ibu. Karena Firaun menolak pesan yang disampaikan Musa berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena Musa menjalankan tugas atas nama Tuhan, maka Musa juga menyampaikan peringatan kepada Firaun di ayat yang ketiga. Firaun justru semakin keras kepada orang Israel dan membuat orang Israel semakin susah. Oleh sebab itu, Oma Opa, firman Tuhan mengajarkan kepada kita belajar dari Musa. Musa tunduk kepada firman Tuhan yang harus ia sampaikan. Musa menunjukkan ketaatannya melaksanakan tugas yang berisiko tinggi, yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Namun ia percaya bahwa ia bertugas atas nama Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjaganya. Amin. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami dan menjadi terang dalam jalan kami. Teguhkanlah kami untuk berani menyatakan kehendak Tuhan dalam keluarga, berjemaat, bahkan bermasyarakat. Ya Bapa, sehat-sehatkan dan kuat-kuatkan kami. Pelihara kami ya Tuhan dalam damai-Mu, bersama anak-anak, mantu, dan cucu-cucu yang kami cintai. Bantulah kami supaya sebagai orang tua kami bisa menjadi sombar buat orang-orang yang kami kasihi. Kami yang lemah tubuh karena dimakan usia, bahkan yang sakit, memohon kekuatan Tuhan. Apabila ada yang sementara menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus, sembuhkan lewat makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Bahkan ada doa pribadi, keluarga, dan jemaat yang selalu mendukung kesembuhan para orang tua.
Jangan biarkan kami sendiri, tapi yakinkan kami bahwa Tuhan Yesus selalu ada dekat kami dan terus memantau kami. Memberkati setiap program PKLU, baik di tingkat sinodal, mupel, bahkan jemaat kami masing-masing. Biarlah Tuhan untuk setiap program yang ada menjadi sukacita buat kami para lansia untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami. Biarlah ada berkat Tuhan yang boleh kami terima lewat ibadah ini. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, Oma Opa, untuk perjumpaan kita di pagi ini di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.